Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua. Salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan nabi yang telah berjuang dengan segala tenaga yang beliau miliki untuk menyebarkan agama Islam. Alhamdulillah jamaah sekalian, kita kembali melanjutkan pembahasan tentang fikih jual beli. Ya, fikih jual beli. Dan sering kita ingatkan bahwasanya fikih itu ada banyak pembahasan di dalamnya, ya, dan kita ini sudah masuk pada pembahasan fikih muamalah dan masuk pada bagian fikih jual beli. Nanti kedepannya ya masih banyak hal-hal yang perlu untuk kita ketahui, ya, seperti fikih munakahat, fikih yang berkaitan dengan hukum-hukum pernikahan dan hal-hal yang terkait dengan pernikahan, yaitu tentang masalah talak. Dan ini juga nantinya adalah pembahasan yang sangat penting, ya, untuk diketahui oleh setiap kaum muslimin, terutama bagi mereka yang telah menikah, ya, karena masalah hal tersebut adalah masalah yang langsung berkaitan dengan kehidupan dia sehari-harinya, ya, terutama nanti ya pada pembahasan tentang fikih talak, karena pembahasan ini juga termasuk pembahasan yang jarang kita dengarkan, jarang kita kaji, sementara dia sangat berkaitan dengan masalah kita di dalam rumah tangga kita, ya, sehingga kadang-kadang ada orang yang sudah ya 10 kali atau bahkan lebih mentalak istrinya, tapi dia masih hidup serumah dengan istrinya karena menganggap bahwasanya talak itu tidak ada batasannya. Ya. Ini sebagai mukaddimah kita, karena kami sampaikan ini karena pembahasan fikih pada setiap bagiannya, terutama bagian-bagian yang berhubungan dengan kita, dengan yang kita alami, itu adalah sesuatu yang harus kita ketahui. Ya, sekarang kita bahas tentang masalah fikih jual beli, ya, dan terutama kepada para pedagang, ya, harus mengetahui fikih tentang jual beli, karena kalau tidak, maka boleh jadi dia sudah terjatuh dalam riba dan dia tidak menyadarinya, atau jatuh dalam transaksi yang dilarang karena adanya unsur kezaliman misalnya, atau adanya unsur gharar di dalam jual belinya, atau adanya unsur maisir, ya, unsur judi di dalam jual belinya, dan dia tidak mengetahuinya, tidak menyadarinya. Dan tentu saja yang namanya menuntut ilmu, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariyadatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu merupakan kewajiban bagi setiap muslim, ya. Dan ilmu yang wajib kita pelajari adalah ilmu yang berkaitan dengan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu tentang perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita hindari, ya. Ilmu tentang bagaimana kita berwudu yang benar, salat yang benar, itu adalah ilmu yang wajib untuk kita pelajari. Ilmu tentang riba, ya, agar kita tidak terjatuh di dalamnya, ini juga termasuk ilmu yang wajib untuk kita
pelajari. Sehingga ya jangan kita menganggap ilmu ini hanya sekedar sunnah belaka. Jangan kita menganggap datang untuk belajar ya seperti ini hanya sekedar sunnah. Ya bahkan dia bisa menjadi wajib tergantung dari materi apa yang akan kita pelajari. Taib. Dan pada dua pertemuan yang lalu, alhamdulillah kita sudah membahas tentang masalah riba. Ya. Dan masih ada beberapa hal yang tersisa dari pembahasan masalah riba ini, namun akan kita selipkan pada pembahasan kita selanjutnya, karena kita akan masuk pada fikih tentang jual beli. Fikih jual beli. Nah, jual beli ada rukun-rukunnya, ada juga syarat-syaratnya. Adapun rukun jual beli, ya rukun jual beli ada 3. Yang pertama adalah pihak yang bertransaksi, yaitu penjual dan pembeli. Ya, harus ada penjual dan pembeli tentu saja. Yang kedua objek transaksi, ya barang dan harganya, objeknya, ya barang dan harga dan juga jasa kalau dia merupakan sebuah jasa. Kemudian yang ketiga adalah sighah atau ijab qabul. Ya, jadi dalam jual beli juga ada ijab qabul. Namun ijab qabul dalam jual beli itu lebih umum daripada dibandingkan dengan ijab qabul pada pernikahan, pada akad pernikahan. Ya. Ijab qabul dalam jual beli ya terjadi dengan bahasa apa saja, dengan dengan istilah apa saja yang sudah dianggap bahwasanya itu adalah jual beli. Ya, apakah dengan bahasa saya jual atau dengan bahasa apa saja, bahkan dengan tanpa kata-kata pun, ya dengan tanpa kata-kata pun itu sudah bisa dianggap sebagai ijab qabul. Ya misalnya kalau kita pergi ke supermarket dan harga-harga barang sudah tertera, ya harganya sudah jelas. Indomie harganya misalnya Rp3.000. Kita ambil, kemudian kita bawa ke kasir, langsung kita serahkan uang Rp3.000 tanpa kita mengatakan saya beli ini, dan tanpa dia mengatakan saya menjualnya. Itu sudah terjadi yang namanya jual beli, yang disebut dengan jual beli mu'athah. Dan ini adalah jual beli yang sah menurut ya kebanyakan ulama, meskipun ya sebagian ulama juga menganggapnya tidak sah karena tidak ada ijab dan qabulnya. Sekali lagi kita katakan bahwasanya ya harga yang tertera itu sudah ijab dari penjual, dan keinginan pembeli untuk membayar, untuk membelinya itu sudah dianggap sebagai qabul. Jadi sudah ada ijab qabul meskipun tidak dengan bahasa langsung, ya, tapi dengan tulisan atau dengan isyarat, itu juga sudah berlangsung jual belinya. Nah, kemudian selanjutnya syarat sah jual beli. Syarat sah jual beli yang pertama adalah kerelaan kedua belah pihak, ya penjual ataupun pembeli. Jadi tidak sah jual beli yang dipaksakan. Misalnya penjual dipaksa untuk menjual barangnya, atau pembeli dipaksa untuk membeli barang dari penjual. Ini tidak sah jual belinya karena adanya unsur paksaan. Sementara dipersyaratkan dalam jual beli itu adalah keridhaan antara kedua belah pihak. Penjual ridha menjual, pembeli juga ridha untuk membeli barang tersebut. Nah, dan dikecualikan dalam istilah mukrah atau terpaksa adalah ketika dia terpaksa oleh keadaan. Ya, dipaksa oleh keadaan. Misalnya orang yang terlilit utang, sangat butuh uang. Akhirnya dengan terpaksa dia menjual asetnya, menjual rumahnya misalnya, atau menjual kendaraannya. Ya, dia terpaksa menjualnya karena ada utang yang harus dia bayar. Dia mungkin menjualnya dengan harga yang lebih murah daripada biasanya, karena sekarang dia sudah sangat membutuhkan uang. Ya,
ini boleh kita membeli barangnya. Boleh kita membeli barangnya meskipun dia menjualnya dalam kondisi terpaksa, tapi yang memaksanya adalah keadaan, bukan person-person, bukan pihak tertentu, bukan manusia, tapi yang memaksanya adalah keadaan, kondisi dia. Ya. Jika kondisinya seperti ini, maka jual belinya tetap sah. Ya, dianggap sah, tidak ada masalah. Kemudian syarat yang kedua adalah ya pihak yang bertransaksi adalah orang yang mukallaf, merdeka, dewasa dan paham transaksi. Jadi tidak sah jual beli yang dilakukan oleh orang gila, anak-anak, atau orang yang tidak paham mengelola hartanya. Ya, kecuali jika diizinkan oleh walinya. Jadi sahnya jual beli yang dilakukan oleh anak-anak itu tergantung kepada apakah diizinkan oleh walinya ataukah tidak. Dia boleh saja melakukan jual beli, namun sah tidaknya itu dikembalikan sepenuhnya kepada wali dari orang tersebut. Ya, misalnya anak-anak dia datang untuk membeli sesuatu tanpa diketahui oleh orang tuanya. Kemudian setelah dia pulang ke rumahnya, orang tuanya setuju dengan apa yang dia lakukan tersebut, maka jual belinya sudah sah. Tidak perlu orang tuanya datang ke penjual untuk mengatakan ya jual belinya sudah sah. Iya. Tapi ketika orang tuanya tidak ridha, tidak setuju, maka boleh baginya untuk datang ke penjual mengembalikan barang tersebut dan mengatakan saya tidak mau kalau dia membeli barang seperti ini. Dan penjual tidak boleh berdalih mengatakan jual beli itu adalah akad lazim. Ya, kita sudah jelaskan akad lazim dengan akad jaiz. Akad lazim itu adalah akad yang tidak boleh dibatalkan oleh salah satu pihak tanpa persetujuan dari pihak yang lain. Ya, penjual di sini tidak boleh mengatakan jual belikan akadnya lazim. Ya, saya tidak ridho kalau barang dikembalikan. Ini tidak boleh karena jual belinya tadi tidak sah karena walinya tidak ridho. Jadi pada saat walinya mau mengembalikan barangnya, maka si penjual wajib untuk mengembalikan uang kepada wali daripada anak-anak tersebut. Ya, karena sekali lagi bahwasanya syarat sahnya jual beli yang dilakukan oleh anak-anak ataupun orang gila ataupun orang yang tidak tahu mengelola hartanya itu dikembalikan sepenuhnya kepada persetujuan dari walinya. Meskipun dia sudah dewasa, tapi kalau dia tidak tahu bagaimana mengelola harta, ada orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang idiot, yang tidak tahu bagaimana mengolah hartanya. Pokoknya kalau diberikan harta kepadanya, sebentar sekali habis. Dia belanjakan pada hal-hal yang tidak bermanfaat untuknya. Dia beli HP misalnya atau beli yang lain, meskipun dia tidak butuhkan. Karena ada halal, ada sesuatu yang cacat di akalnya. Sehingga ya orang yang seperti ini meskipun dia sudah balik, sudah dewasa, tapi ya, syarat sah jual beli yang dia lakukan itu tetap dikembalikan kepada persetujuan dari walinya. Nah, kemudian syarat yang selanjutnya adalah barang dagangan diperbolehkan syariat. Jadi tidak boleh akad jual beli pada barang-barang yang tidak dilegalkan oleh syariat kita. Ya, misalnya jual beli khamar, jual beli alat musik, jual beli patung, ya, apalagi jual beli hal-hal yang diharamkan yang lain, ya, jual beli hal-hal yang diharamkan yang lain, ini tidak diperbolehkan. Termasuk jika ada aplikasi misalnya, aplikasi yang isinya adalah sesuatu yang haram, maka ini juga tidak boleh diperjualbelikan. Jadi untuk jual beli yang sah harus barang atau objek yang diperjualbelikan itu adalah objek yang mubah, objek yang diperbolehkan di dalam syariat kita. Iya. Sebagian orang ketika misalnya di masa jahiliyah dia punya alat musik, gitar misalnya, atau apa saja yang nilainya mahal, mungkin jutaan rupiah. Dia dapat hidayah,
Ya, setelah dapat hidayah, dia berpikir, ya kalau misalnya barang ini mau dibakar, maka akan sangat sayang. Mungkin termasuk pemborosan karena harganya sangat mahal. Kalau dijual bisa berubah menjadi uang dan bisa bermanfaat, mungkin bisa disumbangkan. Ini tidak boleh. Ya, ini tidak boleh karena objek tersebut adalah objek yang tidak dibolehkan dalam syariat kita. Memang kita tidak memakainya. Kalau kita menjualnya kepada orang, orang nanti yang akan memakainya. Sementara ini juga tidak boleh. Ya, jadi solusinya dimusnahkan barang tersebut atau dirubah bentuknya jadi hal-hal yang mungkin bermanfaat untuk kita. Ya, selama tidak tidak menjadi lagi alat musik. Ya, kalau bisa dirubah bentuknya menjadi barang-barang yang lain, maka tidak ada masalah. Baik. Kemudian syarat yang selanjutnya adalah barang dan alat tukarnya baik uang maupun selainnya milik pihak yang bertransaksi. Ya, jadi barang yang dijual oleh penjual, begitu pula uang yang dipakai membeli oleh pembeli, itu harus dia miliki. Ya, jadi kalau misalnya dia menjual barang orang lain tanpa seizin dari penjualnya, tanpa seizin dari pemilik barang, maka barangnya jual belinya tidak sah. Iya, tidak sah. Misalnya seseorang berinisiatif untuk menjual barang seseorang, dia bawa untuk dijual. Setelah dijual, barulah dia memberitahukan kepada pemilik barang, saya sudah jual barangmu, ini harganya. Iya, ini harganya. Ini tidak boleh. Karena dia sudah menjual barang orang lain tanpa izin dari pemiliknya. Ya, begitu pula ketika dia membeli, tadi menjual. Sekarang dia membeli dengan uang yang bukan dia miliki. Dia ambil dulu uangnya orang lain tanpa sepengetahuan. Dia pakai membeli sesuatu. Setelah itu baru dia lapor. Ya, tadi saya pakai uangmu untuk belanja. Nah, ini juga tidak boleh. Ya, dia belanja dengan uang yang bukan milik dia. Nah, kemudian syarat yang selanjutnya jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah barang dapat diserahkan. Ya, barang dapat diserahkan. Contoh yang banyak disebutkan oleh para ulama di dalam buku-bukunya adalah tidak boleh menjual burung yang terbang. Ya, menjual burung yang terbang. Maksudnya burung yang terbang di langit. Ya. Ini tidak boleh ya. Ya. Kenapa? Karena tidak mampu diserahkan. Ya. Ini contoh yang dibuat oleh ulama. Artinya ya semua jenis benda yang tidak mampu untuk diserahkan maka tidak boleh dijual. Ya. Apa contoh yang lain? Ya, wallahu alam ada atau tidak ada ya. Menjual ikan yang ada di laut. Ya. Saya jual ikan yang ada di laut. Ini juga tidak boleh karena tidak mampu dia serahkan. Ya, ikan tersebut. Ya, tidak mampu dia serahkan benda tersebut. Ataupun jika ada contoh-contoh yang lebih real di lapangan, ya jika ada contoh-contoh yang lebih real, lebih nyata di lapangan yang tidak mampu diserahkan, maka tidak boleh dijual. Ya, misalnya dia menjual barang yang ada di negeri yang sedang terjadi kekacauan misalnya. Ya, sehingga untuk mengimpor barang dari situ susah. Tapi dia menjual barang yang ada di sana. Dan pada ujung-ujungnya dia tidak mampu mendatangkan barang tersebut. Ini juga tidak boleh karena tidak mampu diserahkan. Ya, atau contoh yang lain. Ya, mungkin yang sering berdagang, ya mungkin ada dia tahu contoh-contoh yang lain. Ya, dan tentang barang-barang yang tidak mampu untuk diserahkan. Jadi barang yang boleh dijual, barang yang mampu kita serahkan. Ya, barang yang bisa kita berikan kepada pembeli kita. Baik. Kemudian syarat yang selanjutnya adalah barang diketahui oleh kedua belah pihak. Jadi barang tersebut harus jelas sifat-sifatnya.
Tidak boleh ada jahalah, ada yang abu-abu pada barang yang diperjualbelikan. Istilahnya tidak boleh menjual kucing dalam karung. Ia tidak jelas sifatnya bagaimana, tidak jelas ukurannya bagaimana. Ketika seseorang menjual barang yang bisa disebutkan sifat-sifatnya, maka dia harus menyebutkan semua sifat-sifat dari barang yang dia mau jual tersebut. Ini ketika barangnya misalnya tidak ada di tangan atau jarak jauh, online misalnya. Iya, jual beli online. Ya, ketika seseorang jual beli online, maka dia harus menyebutkan semua jenis barang yang dia jual tersebut sesuai dengan kondisinya. Tidak boleh dipoles. Ya, tidak boleh dipoles barang yang dijual tersebut. Apalagi sekarang banyak permainan kamera. Ya, permainan kamera. Di gambar terlihat Masya Allah luar biasa. Iya. Pokoknya kualitas nomor 1. Iya. Kualitasnya nomor 1. Pas datang barangnya, iya ternyata iya KW ya, KW 10, KW 12. Iya, pokoknya sangat mengecewakan. Tidak sesuai dengan barang yang ditampilkan di website misalnya atau di aplikasi. Ya, tidak sama barang tersebut dengan barang aslinya. Ini juga tidak boleh karena adanya kebohongan. Ya, adanya kebohongan. Tapi penjual harus menjelaskan sifat-sifatnya sebagaimana adanya. Ya. Bahkan termasuk barang yang ada di tangan yang dilihat oleh pembeli. Tapi karena barang ini misalnya ya ada hal-hal yang tidak mampu untuk dilihat secara terperinci oleh pembeli, juga harus dijelaskan. Misalnya jual beli kendaraan bekas. Ya, ketika ada cacatnya di mesin misalnya atau di bagian mana saja dari kendaraan tersebut, maka harus dijelaskan semua cacatnya dan tidak boleh menyembunyikannya. Jadi dijelaskan semua sifat-sifat barang tersebut. Kemudian syarat yang ketujuh adalah harga atau alat tukar juga diketahui oleh kedua belah pihak. Artinya harganya harus jelas. Ya, harga barang tersebut harus jelas. Ya, apakah misalnya kalau dengan uang berapa, kalau misalnya mau barter dengan barang berapa nilai tukarnya. Ya, harus jelas. Begitu pula pada jual beli jasa ya, jual beli jasa kita suruh orang untuk mengerjakan sebuah pekerjaan. Ya, kita harus menentukan dari awal apa pekerjaannya, ya, dan berapa upahnya. Jadi ini semuanya harus jelas. Apa pekerjaannya dan berapa upah untuk pekerjaan tersebut. Ya, tidak boleh saling mendiamkan. Pokoknya nanti diatur. Ya, kalau sudah selesai pekerjaan baru kita bicara. Nah, ini yang sering menimbulkan sakit hati atau permusuhan. Ketika misalnya orang yang bekerja ini diupah dengan upah yang lebih sedikit dari yang dia perkirakan. Iya. Dia kiranya upahnya nanti banyak, ternyata diberikan sedikit, setengah dari yang dia perkirakan. Nah, untuk memotong yang seperti ini, ya maka pada jual beli jasa, ya juga bukan cuma pada jual beli benda, tapi pada jual beli jasa, ya maka juga harus disebutkan upahnya dan disebutkan apa yang dikerjakan. Jadi ya ini harus kita perhatikan dengan baik, karena ini sering terjadi ya sering terjadi terutama antara teman. Ya pokoknya kerja saja, ya masalah gajinya itu urusan belakang, gampang itu. Nah, ini yang biasa orang akhirnya clash, ya terjadi miskomunikasi di belakang hari, ya karena dia menganggap ya ternyata pekerjaan itu ya misalnya upahnya sekian, dia terima ternyata lebih sedikit daripada yang dia harapkan. Ya ini tidak benar ya, dan ini harus diperbaiki pada muamalah kita ke depannya. Baik. Kemudian poin yang selanjutnya adalah di antara jual beli yang terlarang, di antara jenis-jenis jual beli yang terlarang. Yang pertama, jual beli ketika berkumandang azan Jumat, ya untuk sholat Jumat. Azan yang kedua, kalau misalnya 2 kali azan,
azan yang kedua. Ya, setelah azan yang kedua, azan ketika khatib sudah naik ke mimbar, maka itu tidak boleh lagi melakukan jual beli. Ya, sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, ya idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Kalau sudah dikumandangkan azan pada hari Jumat, maka tegakkanlah salat dan tinggalkanlah jual beli. Ya, tinggalkanlah jual beli. Jadi tidak boleh melakukan akad jual beli apapun bentuknya, baik dengan lisan atau dengan langsung, ya ketika sudah berkumandang azan Jumat. Dan ini larangan khusus bagi laki-laki. Ya, khusus bagi laki-laki. Adapun anak-anak ataupun perempuan ataupun musafir yang tidak wajib sholat Jumat, maka boleh bagi mereka untuk melakukan transaksi jual beli. Ya, meskipun sudah dikumandangkan azan Jumat. Karena memang larangan dalam ayat ini khusus kepada orang-orang yang wajib untuk melakukan sholat Jumat, yaitu laki-laki yang balik dan mukim. Laki-laki yang balik dan mukim. Adapun orang-orang yang tidak wajib, maka boleh saja mereka bertransaksi jual beli. Nah, kemudian yang kedua, jual beli di dalam masjid. Ya, jual beli di dalam masjid. Ya, ini juga tidak boleh. Ya, ada larangan dari Nabi SAW, kalau kalian melihat orang menjual di masjid, maka katakanlah la arbahallahu tijaratak, atau kama qala Nabi SAW, semoga Allah tidak memberikan keuntungan pada perdagangan kalian. Jadi doakan yang tidak baik kepadanya. Itu menunjukkan bahwasanya itu adalah larangan. Tidak boleh seseorang melakukan jual beli di dalam masjid. Dan jual beli ini tidak mesti barang diserahkan kepada pembeli dan pembeli menyerahkan uangnya. Juga termasuk di dalamnya adalah akad. Ya, akad yang kita lakukan. Misalnya kita jualannya online. Ya, kita jualannya online. Ada orderan yang masuk. Ya, kemudian kita iakan orderan tersebut. Ini juga sudah masuk akad jual beli. Ya, ini sudah masuk akad jual beli dan juga terlarang di dalam masjid. Ya, tidak boleh dilakukan di dalam masjid. Dan bagian daripada masjid ya adalah yang dibatasi oleh dinding-dinding masjid ini, itu adalah bagian dari masjid. Ya. Adapun di luarnya, di terasnya, maka ini bukan bagian dari masjid. Orang yang berjualan di teras masjid itu tidak mengapa. Ya, orang yang berjualan di luar dari dinding masjid ini, ya meskipun di terasnya, itu tidak masuk larangan jual beli di dalam masjid. Ya. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini perlu kita ketahui ya, yang mana bagian dari masjid dan yang mana bukan bagian dari masjid. Ya. Jadi ketika seseorang misalnya datang terlambat dan masjid sudah penuh, dia cuma dapat di bagian luar saja, di teras saja, maka dia tidak perlu untuk sholat sunnah tahiyatul masjid, karena memang di bagian teras itu adalah bukan bagian dari masjid. Ya. Dan kenapa kita perlu mengetahui mana bagian masjid dan mana bukan bagian masjid? Karena adanya hukum-hukum fikih terkait dengan masjid tersebut. Ya, mulai dari larangan jual beli, larangan membicarakan masalah dunia, bermajelis dunia saja yang dibahas, ya tidak boleh. Kemudian sunnah tahiyatul masjid di dalam masjid, ya sehingga kita perlu mengetahuinya. Atau masalah i'tikaf. Orang yang i'tikaf, ya dia perlu mengetahui mana batasan masjid dan mana bukan bagian dari masjid. Ya, ketika misalnya teras bukan bagian dari masjid, maka dia tidak boleh keluar ke sana tanpa ada hajat atau kebutuhan yang darurat yang tidak bisa diwakili oleh orang lain, seperti berwudu dan sebagainya. Adapun sekedar keluar membaca Al-Quran, ya, dan sebagainya, maka ini tidak boleh dilakukan oleh orang yang i'tikaf. Nah,
Taib. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jual beli yang terlarang yang lain adalah jual beli yang dimaksudkan untuk sesuatu yang terlarang, seperti menjual anggur untuk orang yang akan mengolah anggur tersebut menjadi minuman keras. Ya, karena anggur bisa ya diubah sarinya menjadi minuman keras. Ketika kita tahu orang ini mau mengubahnya menjadi minuman keras, maka tidak boleh kita menjual anggur kepadanya, atau tidak boleh menjual pisau kepada orang yang mau tawuran. Ya, pisau atau parang atau panah atau apa saja. Kita tahu orang ini mau tawuran, mau mau berkelahi. Dia beli pisau sama kita, tidak boleh kita menjualnya. Ya, tidak boleh kita menjual barang kepada orang yang mau dia gunakan untuk kemaksiatan, yang kita tahu jelas bahwasanya dia mau menggunakannya untuk kemaksiatan. Ya, padahal barang-barang ini adalah barang yang mubah. Ya, barang yang mubah. Pisau mubah, anggur mubah. Anggur, buah anggur ya. Ya, bukan mirasnya, bukan jenis miras. Iya. Ini semuanya mubah. Iya. Tapi kalau misalnya dibeli oleh orang yang mau menggunakannya pada kemaksiatan, maka tidak boleh. Begitu pula dengan benda-benda yang lain. Ya, benda-benda yang lain. Misalnya jual beli pakaian yang sempat ditanyakan hari kemarin. Ya, pakaian itu mubah, pada hukum asalnya mubah. Iya, hukum asalnya mubah. Iya. Tapi kalau misalnya mau dibeli oleh orang yang kita sangat yakin dia akan menggunakannya untuk hal-hal yang maksiat misalnya, maka tidak boleh. Ya, tidak boleh. Ataupun makanan, ya makanan tertentu misalnya, makanan tertentu di mana makanan tertentu ini bisa digunakan untuk ritual bid'ah misalnya. Ya. Kita menjualnya kepada orang yang kita sudah yakin bahwasanya dia akan menggunakan makanan itu pada ritual bid'ahnya atau ritual kesyirikannya. Misalnya kambing. Ada tetangga kita misalnya mau beli kambing dan kita sudah tahu kambing itu mau dibawa ke kuburan fulan disembelih. Ya, mau disembelih di situ. Dan kita sudah tahu. Ya, kita sudah yakin, seyakin-yakinnya kambing ini mau dipotong di sana. Maka tidak boleh. Adapun kalau misalnya kita tidak tahu, ya kita tidak tahu, maka tidak ada masalah. Karena hukum asalnya adalah barang tersebut barang yang mubah, barang yang boleh untuk diperjualbelikan. Dan contoh-contoh yang lainnya. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jual beli yang terlarang yang lain adalah jual beli di atas jual beli orang lain. Ya, jual beli di atas jual beli orang lain. Merebut pembeli atau merebut penjual yang sedang bertransaksi. Ya, misalnya si A sedang menawar barangnya si B. Si A sedang menawar barangnya si B. Si A mengatakan kepada si B berapa harganya. B mengatakan harganya ini barang 5.000. Tiba-tiba datang si C. Ya, saya jual barang ini 4.000 rupiah. Ini tidak boleh. Ini merebut pembeli. Ya, merebut pembeli. Biarkan dulu selesai. Kalau selesai tidak cocok harga, baru kita menawarkan barang kita kepada orang tersebut. Ya, tidak boleh ya merebut penjual atau merebut pembeli. Ya, tidak boleh merebut penjual ataupun pembeli. Biarkan dulu selesai. Biarkan dulu selesai transaksinya. Ya, begitu pula hal ini sama juga dengan tidak boleh meminang pinangan orang lain. Ya. Ini kalau pinangan ya, tidak boleh meminang pinangan orang lain. Ya, orang yang sudah dilamar, wanita yang sudah dilamar, tidak boleh ada lagi laki-laki yang lain untuk datang melamarnya. Sampai jika memang si wanita ini sudah fix tidak jadi, maka boleh laki-laki yang lain untuk datang melamarnya. Adapun kalau sudah dilamar, ya tunggu saja sampai hari hanya atau sampai tidak jadi. Iya. Yang penting jangan didoakan. Jangan didoakan tidak jadi, mudah-mudahan tidak jadi. Iya. Baik. Iya.
Ini saja ya, insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Jika ada pertanyaan, falyatafaddal mashkuran ma'jura. Ya, silakan. Beli apa? Beli lemari. Oh. Dia akan bilang itu mereka ada kepercayaannya sah. Ada kepercayaannya. Di sebelum Muharram bisa mendapatkan mereka mungkin yang beli produk rumah seperti beli lemari. Oh, beli barang ya? Iya, penjual. Iya. Tapi ada kepercayaannya masyarakat sebelum Muharram itu harus antri. Iya. Banyak Baik. beli produk Iya, iya. 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 Kalau keyakinan ini beda ya. Kalau keyakinan beda dengan ritual bid'ah tadi ya. Kayak apa ya? Ritual bid'ah saja apa yang ada itu beda dengan sekedar keyakinan. Kalau keyakinan ya kita tidak bisa mengetahuinya sampai kita menanyakannya kepadanya. Apa keyakinannya dia di hari 10 Asyura, 10 Muharram, dan kita tidak berkewajiban untuk bertanya kepadanya. Hanya saja kalau kita bisa jelaskan atau putar misalnya kaset di toko kita tentang kesalahan-kesalahan di 10 Muharram, di antaranya adalah keyakinan ya orang-orang bahwasanya ini ada ini bagus. Ya, ini bagus kalau seperti itu. Ya, tapi kita tidak ada kewajiban untuk bertanya kepadanya ya. Iya. Baik. Fadhal kalau masih ada pertanyaan. Ya, silakan. Jual beli batu nisan. Oh iya. Ya, jadi sudah jelas ya, batu nisan itu dilarang di dalam syariat kita. Membangun kuburan, ya ada keluarga kita yang meninggal kemudian dibangun di atasnya, ya dipasang misalnya batu nisan yang berbentuk persegi 4 itu atau persegi panjang itu, ini dilarang, ya dilarang membangun kuburan. Jadi karena ada larangan membangun kuburan, maka memfasilitasinya juga tidak boleh. Ya seperti menjual batu nisan itu tidak boleh. Ya, karena ini sudah memfasilitasi orang pada perkara yang dilarang di dalam syariat kita. Sudah jelas dilarang. Ya, tapi dia malah menjualnya, maka tidak boleh. Ya, termasuk yang tadi menjual barang-barang yang tidak dilegalkan dalam syariat. Nah, baik, silakan. Iya. Apa hukum musik serta lain-lainnya musik apa saja yang dibolehkan? Iya. Musik apa saja yang dibolehkan? Baik. Di dalam hadis itu disebutkan akan datang sebuah zaman ya di mana umat ini akan menghalalkan sutrah, menghalalkan alat-alat musik, menghalalkan khamar, ya menghalalkan zina. Jadi alat-alat musik disebutkan salah satu bagian dari sesuatu yang akan dihalalkan di akhir zaman. Ya, beserta dengan khamar, zina. Khamar, zina itu sudah jelas haram. Ya, sudah jelas keharamannya. Otomatis semua yang disebutkan bersamaan dengannya adalah sesuatu yang terlarang. Jadi alat-alat musik itu juga terlarang. Ya, apapun bentuknya, misalnya seruling atau gitar atau apa saja, dikecualikan rebana. Rebana pada acara walimatul urs. Ya, pada acara walimah. Ya, bukan pada semua momen. Ya, jadi ini yang dikecualikan. Itu pun tidak semua orang diizinkan untuk memainkannya. Ya, jadi alat-alat musik yang lain tidak boleh. Kemudian apa tadi lagi? Oh, tidak ada ya? Iya, tidak ada musik yang dibolehkan. Ya, kecuali tadi alat-alatnya itu yang rebana tadi pada momen tertentu dibolehkan. Nah, dan musik beda dengan lagu ya.
Musik beda dengan lagu. Musik itu artinya suara yang keluar dari alat-alat musik. Lagu adalah sesuatu yang dilantunkan. Ya. Dan lagu ini ya dia tergantung apa kalimat-kalimatnya. Ya, kalau misalnya kalimat-kalimatnya itu adalah berisi hal-hal yang maksiat, misalnya berhubungan dengan hubungan laki-laki dan perempuan, ya, atau apa saja yang terlarang, maka itu dilarang. Adapun kalau misalnya isinya adalah ya perkataan-perkataan yang baik, hikmah-hikmah yang berisi di dalamnya, atau semangat untuk jihad, semangat untuk beribadah, semangat untuk berzikir, maka tidak mengapa. Ya, jadi kalau harus dibedakan antara musik dengan lagunya. Ya, lagu itu yang dilantunkan. Ya, yang dilantunkan. Taib. Kira demikian ya. Nah. Taib. Ada tadi? Ya, silakan. Waalaikumsalam. Jual beli kucing. Ya, yang piaraan. Ya. Ya, jadi jual beli kucing ini khilaf di antara ulama kita ya. Ya, khilaf di antara ulama kita karena mereka khilaf pada dalil yang melarangnya. Apakah dalil tersebut adalah dalil yang sahih ataukah dalilnya itu dhaif? Iya. Apa pernah sahabat bertanya anis sinnaur, ya, tentang harga kucing. Ya, kemudian Nabi mengatakan anna Nabi sallam, atau sahabat yang ditanya ini mengatakan zajaru an dzalik. Ya, Nabi melarang dari jual beli kucing tersebut. Ya. Nah, hadis ini diperselisihkan tentang kesahihan atau kedhaifannya. Dan dalam hadis yang lain ya disebutkan Nabi melarang dari jual beli anjing dan jual beli kucing. Iya. Teks hadis dari Nabi melarang jual beli anjing sampai di situ teksnya disepakati kesahihannya. Namun tambahan dan Nabi juga melarang jual beli kucing, tambahan ini diperselisihkan kesahihan atau kedhaifan hadisnya. Iya. Sehingga para ulama ya berbeda pendapat. Ya, kalau tidak salah jumhur ulama mengatakan tidak boleh. Jumhur ulama mengatakan tidak boleh. Dan sebagian ulama mengatakan boleh dengan dalil bahwasanya tambahan tersebut adalah tambahan yang dhaif. Ya, tambahan yang dhaif. Kalau kita mau berhati-hati tentu saja kita tinggalkan saja. Ya, kita tinggalkan jual beli tersebut. Ya. Tapi sekali lagi ya ini adalah masalah khilaf di antara ulama kita dan kami sendiri juga tidak merajihkan salah satunya, belum tahu merajihkan salah satunya. Nah, baik, sekira demikian ya. Ya, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.